Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Syahrullah dari SMA Negeri 13 Depok akan mencoba memaparkan prinsip pendidikan yang memerdekakan murid. Prinsip pendidikan yang memerdekakan murid ini diharapkan bisa mewujudkan lingkungan belajar yang berpihak pada murid, sehingga kedepannya diharapkan bisa memunculkan lahirnya profil pelajar Pancasila. Ibu dan Bapak guru, apakah pendidikan yang memerdekakan murid itu? Ya, pendidikan yang memerdekakan murid adalah sebuah pendekatan pendidikan yang memberikan kebebasan dalam pengembangan potensi, kreativitas, dan kepribadian murid itu sendiri. Konsep ini tentu menekankan pada pemahaman bahwa pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu, bukan sekedar proses transfer pengetahuan, knowledge, tapi lebih dari itu, pendidikan adalah upaya untuk memberdayakan anak-anak menjadi individu yang mandiri, kritis, dan tentu memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri. Ada beberapa prinsip dasar yang mendukung pendidikan yang memerdekakan murid ini. Yang pertama, pemahaman bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Ada analogi yang menarik yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara untuk menjelaskan hal ini, yaitu beliau menganalogikan seorang guru sebagai seorang petani, di mana petani ketika dia sudah mendapatkan bibit tanaman, maka tugasnya adalah menyiram, memupuk, dan merawat bibit itu hingga semaksimal mungkin bisa tumbuh dengan sebaik-baiknya. Tetapi sehebat-hebatnya petani itu, dia tidak akan bisa mengubah bibit tanaman yang awalnya padi tiba-tiba tumbuh menjadi jagung, ataupun sebaliknya. Seorang petani juga harus memahami bahwa perlakuan yang diberikan kepada bibit tanaman padi dan bibit tanaman jagung adalah perlakuan yang harus berbeda. Demikianlah kira-kira seorang guru. Lalu analogi yang berikutnya, seorang ayah, ibu yang mengajari anaknya untuk bisa berjalan. Harus dipahami bahwa potensi untuk bisa berjalan itu sesungguhnya sudah ada pada diri anak tersebut. Maka tugas orang tua, tugas ayah atau ibu hanyalah menuntun, melatih, dan mencoba mengembangkan potensi itu untuk bisa diberdayakan. Lalu hal yang kedua, yaitu seorang guru ataupun pendidik harus memahami bahwa pendidikan itu erat kaitannya dengan kodrat alam dan kodrat zaman. KHD juga menjelaskan bahwa pendidikan yang baik itu adalah pendidikan yang dihubungkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam bisa kita artikan sebagai potensi, kekuatan, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri seorang anak. Atau juga bisa diartikan sebagai lingkungan beserta kondisi geografis dan kultur budayanya. Atau juga bisa diartikan sebagai kondisi bawaan anak itu sendiri. Ada anak yang pemalu, ada anak yang periang, ada anak yang disiplin, ada anak yang rajin, dan lain sebagainya. Dan tentu pemahaman ini akan menjadikan kita sebagai guru yang bijaksana, karena dari awal kita sudah mengenali
kondisi bawaan anak-anak kita. Lalu, kodrat zaman kita bisa artikan sebagai potensi atau keadaan diri yang ada pada anak, tetapi itu bisa berubah sesuai dengan kondisi zamannya. Maka tugas kita sebagai seorang guru adalah membekali anak-anak kita dengan keterampilan yang bisa menjawab tuntutan zamannya. Dalam konteks sekarang tentu memberikan keterampilan abad 21. Lalu bagaimana kita mengimplementasikan pendidikan yang memerdekakan murid ini di sekolah atau di kelas? Ya tentu saja kita harus memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat, minat, maupun potensi serta gaya belajarnya. Salah satu hal yang bisa kita implementasikan adalah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pelaksanaan pembelajaran yang bisa mengakomodir keberagaman murid, baik dalam hal kesiapan belajar, minat, maupun profil belajarnya. Ada mungkin anak kita yang visual, gaya belajarnya, ada yang auditori, dan ada juga mungkin yang kinestetik. Lalu selanjutnya tidak lupa implementasinya adalah menerapkan teknologi informasi sebagai media pembelajaran di kelas. Ibu dan Bapak guru yang bahagia, pendidikan yang memerdekakan murid menuntut seorang guru bisa menjadi guru yang mandiri, reflektif, inovatif, bisa berkolaborasi, dan tentu saja harus berpihak kepada murid. Baik Ibu dan Bapak guru sekalian, sudah siapkah kita menjadi pendidik, guru yang memerdekakan murid? Terima kasih. Salam dan bahagia.